Film kali ini berlatar di kota New York, di mana Trump masih mencari jati diri untuk bisa meraih kepopuleran dan kekayaan. Di salah satu bar inilah, dia bisa melihat dan bertemu tokoh-tokoh penting dan juga para konglomerat. Tiba-tiba dirinya menerima undangan makan malam bersama tokoh pengacara terkenal bernama Roy Cohn. Roy mempunyai kepribadian yang kejam dan sadis di setiap kasusnya. Namun, sayangnya, dirinya menjadi bagian dari kaum pelangi. Roy menjadi sangat terkenal berkat dirinya berhasil mengalahkan Rosenberg di persidangan dengan kasus mata-mata Uni Soviet pada masa itu. Roy mempunyai jaringan besar mafia kelas kakap seperti Carmine Galante dan juga Tony Salerno. Mereka menawarkan jasanya untuk membantu Trump mengalahkan gugatan atas tuduhan yang dilayangkan oleh pemerintah dan NAACP yang dikenal sebagai organisasi yang menentang rasisme dan juga pelindung bagi ras kulit hitam. Meskipun Trump terlahir dari keluarga kaya, namun mereka tak memerlukan pegawai sebagai penagih uang sewa di apartemennya sendiri. I think so. You think so? So if you're alive next month, get the rent. The Ranger, please. Come on. Dalam menangani kasus ini, Trump meminta izin kepada keluarganya jika ingin menggandeng Roy sebagai pengacara berikutnya. Namun, ayahnya keberatan dengan pendapatnya. Menurut Fred, Roy adalah pengacara paling licik. Fred menyebutkan bahwa dirinya pernah meminta bantuan kepada salah satu elit global yang dikenal sebagai Rockefeller Family. Namun, usahanya pun gagal. Trump berusaha membujuk rekan bisnisnya agar mau join dalam proyek besar ini. Namun, dirinya mau berinvest jika salah satu syarat bisa dipenuhi, yaitu bisa terbebas dari segala pajak. Trump meminta Roy sebagai pengacaranya. Dirinya sangat yakin bisa mewujudkan impiannya. Akhirnya, kesepakatan kerjasama dibuat. Okay, what they want to do is I got news for you, kid. You do it. That's bad. He's a boy school with little Negroes. You were talking about. Trump datang ke kantornya dengan membawa cek tunai sebesar $10.000. Okay, we're in business. Sebagai pengacara top, dirinya memiliki trik khusus untuk bisa memenangkan persidangan. Yang pertama, dengan cara aktif menyerang. Yang kedua, dengan cara membantah segala tuduhan. Dan yang ketiga, harus memiliki sikap egois. To whom do I owe the day that you ever filed this? Who is this? Roy mencoba bertemu dengan Walter sebagai hakim dalam persidangan kasus ini dan meminta bantuannya untuk menangani kasus tersebut. Jika tidak, dirinya akan membongkar aibnya sebagai seorang homoseksual. Would you do the right thing and make this case? Objection. The civil rights discriminatory practices against black. Agent Green, what led you to believe They Mr. were Cole, Caucasian. please allow. Feel about your chances. The government's case. Setelah menang dalam persidangan, Trump berbicara kepada pihak wartawan secara eksklusif untuk menyuarakan impiannya mengambil alih Commodore dan akan menjadikannya sebagai hotel berbintang kelas dunia. Judy, this is Donald Trump. And finest building in the city. Di scene ini, terlihat Trump sangat panik karena dirinya sudah tak mampu membayar jas mewah tersebut. Namun, Roy bersedia membayar jas tersebut, menggunakan cek tunainya dengan satu syarat, dirinya harus menggunakan jasanya terus sebagai tanda persahabatan. Saat acara besar malam itu, ada seorang wanita cantik bernama Ivana bersama teman-temannya, ingin menerobos masuk melewati penjagaan. Namun, mereka ditolak masuk karena tak memiliki kartu anggota. Merasa ada getaran batin, Trump mencoba menolongnya dan membiarkannya masuk. Thank you. Please. Mr. Trump took it. It looks really cold out there. I'd love to take you to dinner. Dan untuk pertama kalinya, Trump berhasil masuk dalam sebuah berita koran dengan julukan sebagai Raja Properti. Melihat berita tersebut, ibunya merasa bangga. Namun, rencana Trump untuk membangun sebuah hotel di sudut kota menjadi sebuah perselisihan dengan ayahanda, membuat hubungan mereka menjadi sedikit renggang. Roy mencoba membuat acara perkumpulan mantan-mantan kliennya, dan Trump menjadi salah satu orang yang sangat diemaskan. Dirinya banyak dikenalkan dengan pengusaha terkenal dan super duper kaya. Roy juga menganjurkannya untuk bertemu dengan Jay Pritzker agar impiannya menjadi salah satu dari elit global terwujud. I love this country. God bless America. Trump mencoba mempresentasikan proposalnya kepada para konglomerat dengan nilai investasi yang besar. Namun, banyak dari mereka mempermasalahkan pajak yang akan ditanggung karena mengingat pajak untuk sebuah usaha sangatlah mahal. Trump meminta Roy untuk mendesak pemerintah agar mau memangkas pajaknya sebesar $160 juta agar proyek besar tersebut bisa diwujudkan. Waive highest property taxes. With you it can be done. You're Roy Cohn. You're Roy. I believe in this, Roy, and I'm begging.
Have a good night. Persidangan dimulai dengan agenda proposal Trump yang ingin membuka investasi besar. Sebagai imbalannya, ia meminta potongan pajak bagi usahanya. Beberapa orang menyatakan tidak setuju dengan pendapatnya. Begitupun dengan Michael sebagai hakim. Persidangan ini membutuhkan vote dari masyarakat. Saat persidangan diberhentikan, Trump dan Roy mencoba mencari cara agar bisa meraih suara tertinggi. Mereka mencoba menggunakan cara kotor nih, dengan cara mengintimidasi Michael menggunakan sebuah rekaman kasus penyuapan uang yang berhasil didokumentasikan oleh Roy. Rekaman inilah yang dijadikan senjata bagi mereka untuk memenangkan persidangan ini. Setelah banyak rintangan, akhirnya Trump berhasil mengejar impiannya, membangun sebuah hotel termewah di dunia. Lalu, ia juga berhasil menikahi Ivana dengan mahar $100.000. Di acara mewah ini, Freddie turut hadir merayakan pernikahan adiknya dan mencoba tegar meskipun banyak masalah yang dihadapi. All right, well, look, I gotta go see Yeah, man, everybody. I ruined everything. Now you're mad with me. Trump perlahan mulai hilang arah, menjadi sangat pemberani dan menentang semua kebijakan pemerintah. Dan wali kota pun sangat keberatan tentang proyek yang akan memperkaya dirinya sendiri ini. Namun, di sisi lain, dirinya sangat setuju karena bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Trump menjadi sangat fenomenal. Banyak media yang meliput dirinya. Namun Roy sedikit khawatir dengan perubahan sikap dirinya yang terlihat sangat sombong dan angkuh. Is this an appropriate way to talk? If you could make America I also feel that it's a country that gets... Then maybe I'll run for president, I don't know. Penyesalan datang terakhir. Itu yang bisa membuat Trump sangat terpukul. Freddie tiba-tiba dikabarkan meninggal setelah dirinya mengambil sikap keji itu. Peresmian hotel termewah ini akhirnya dibuka. Orang-orang terkenal semua turut hadir. Keberhasilan pembangunan hotel ini yang bernama Trump menjadi buah bibir masyarakat. Namun, kini banyak sekali sikap buruk yang diperlihatkannya, seperti penggunaan obat-obatan penambah stamina, mempermasalahkan payudara milik Ivana karena ternyata sebuah implan. Dan sekarang, dirinya menyatakan sudah tidak tertarik lagi. Tiba-tiba sebuah berita buruk datang dari Roger. Russell sebagai pasangan homo Roy kini terkena penyakit AIDS, dan Trump tak mempermasalahkannya jika Roy mengalami hal yang sama. Karena baginya, sekarang dia bukan pengacaranya lagi. Merasa sangat dihianati, Roy mencoba mendatanginya dan mempermasalahkan Russell yang diusir dari kamar hotel oleh staf miliknya. Fucking cocksucking no. I'm running a business here, okay? Guests complain about really sick. Yeah, he's got pneumonia. I don't You're recognize the you fucking anymore. devil. Don't get sick, Roy. Ketika dirinya berkonsultasi ke rumah sakit, dokter menyarankan dirinya untuk tidak lagi mengonsumsi obat-obatan itu secara berlebihan, karena obat tersebut memiliki efek samping yang cukup mengerikan bagi pria, yaitu disfungsi ereksi. Lalu, Trump juga berencana merubah penampilannya yang sedikit menggendut dengan menjalani sedot lemak dan mengobati kerontokan rambutnya. Karena khawatir dirinya terpapar virus HIV yang dibawa komplotan Roy, ia juga sempat mengonsultasikannya kepada dokter tersebut dalam hal penularan maupun tindakan medis. Berita mengenai Roy adalah seorang gay dan terkena HIV ini sudah merebak ke publik. Di sebuah acara TV pun dirinya terlihat semakin melemah dan angkat bicara mengenai hal ini karena reputasinya sebagai pengacara dipertaruhkan. Because I believe you're a homosexual. And everything along those lines. Di malam itu, Trump terlihat mencoba menelpon Roy untuk membujuknya kembali sebagai pengacaranya, karena menurutnya hanya dirinya lah yang peduli dengan keadaannya. You're not sounding very good. Properti Floridanya lah yang akan menjadi tempat singgasana mereka untuk berlibur. Roy terlihat sangat lemah dan hanya bisa duduk di kursi rodanya yang menyedihkan. Trump memperlihatkan hasil kerja kerasnya untuk bisa mendapatkan kemewahan ini. Trump pun memberikan surprise sebuah cincin berlapis berlian sebagai tanda persahabatannya dengan Roy. It's your birthday. What do you think? Namun, mirisnya, ternyata cincin yang diberikan Trump adalah cincin berlian palsu yang dibalut dengan batu zirconia, membuat hatinya bergetar hancur karena merasa dirinya diperlakukan tidak berharga lagi. Namun dirinya tetap menerimanya dengan ikhlas. A really great guy. I thought I was a baby or something because, you know, he truly is. Happy birthday, Roy. Are you gonna go on to do? Thank you. Well, it's not over yet. Sorry. Setelah dirinya meninggal dunia, semua peralatan makan maupun yang disentuhnya harus disterilkan. Terlihat Trump menjalani operasi sedot lemak dan rambut agar tetap terlihat awet muda. Dan bisnisnya pun berkembang pesat seantero negeri Paman Sam. Dan film pun berakhir di sini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Admit defeat. You owe Tony. I won a lot, and even when they said listen, Tony, you have to have